Udah lo udah aman. Ya udah Aisyah, kamu sama Setia ya. Aku pulang naik motor. Hati-hati, Bar. Lo cerita sama gue. Kenapa bisa dikejar-kejar warga kayak gitu? Mas, aku bodoh banget. Mas, aku bener-bener bodoh, Mas. Aku nggak kontrol tindakan aku. Akhirnya Mas Dimas curiga sama aku. Aku nggak ngerti gimana caranya. Tapi akhirnya Mas Dimas ngeliat wajahnya Juna. Maafin aku, Mas. Maafin aku nggak ikutin kata-kata kamu. Aku bener-bener minta maaf, Mas. Terus Dimas tanya apa aja sama lo? Mas Dimas sempat nanya sama aku. Katanya aku nemuin Juna di mana. Aku bilang aku temuin Juna di tengah jalan, tapi dia nggak percaya karena yang dia tahu Juna itu sempat diculik sama komplotan penjahat dan Mas Dimas rawat Juna sama Mbak Natasha. Mas Dimas cek aku segala macam, aku bener ke pojok banget dan akhirnya aku bawa Juna langsung kabur. Mas, aku bener takut banget kalau Mas Dimas ambil Juna. Ya, udah lo tenang dulu. Duduk ya. Ya. Udah. Lo tenang aja sekarang, udah aman. Ya. Gua ambilin minum ya. Nih. Minum dulu ya, biar lo tenang. Udah. Syukur lu gak kenapa-napa Aisyah. Gue khawatir banget lo tuh takut kenapa-kenapa. Mas Setia. Ya udah kalau gitu kita pulang ya, Mas. Tunggu. Ada kotoran. Yuk. Pelan-pelan. Tadi Dimas bicara soal bayi yang diculik. Maksud omongan Dimas apa ya? Dulu itu kan Aisyah curiga kalau Jamila yang culik anak dia. Dan dia bilang disuruh Bianca. Aisyah, kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Berarti dari awal Bianca memang ada kaitannya sama hilangnya Juna. Jangan-jangan dari awal memang semua ini ulah Bianca. Karena awalnya kan bayi Aisyah dikira meninggal, tapi kenyataannya masih hidup. Berarti pasti ada yang menukar Juna dengan bayi yang udah meninggal itu sesaat setelah dia dilahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ada apa? Iya, kenapa Aisyah nangis gini? Bu, aku mau langsung ke kamar ya. Ada apa sih, Akbar? Setia?
Tadi Dimas telepon Aisyah, Bu. Pak, minta Aisyah datang ke rumah Dimas untuk merawat Fadil. Karena Dimasnya mau meeting katanya. Tapi kan Juna juga nggak bisa tinggal sama Aisyah. Nangis terus, Bu. Makanya Aisyah bawa Juna ke rumah Dimas juga. Tapi kata Aisyah, Dimas kenalin Juna. Karena dulu Dimas pernah ngerawat Juna. Dimas pernah merawat Juna. Iya, Bu. Saya juga kurang tahu cerita detailnya seperti apa. Yang jelas, Dimas kenal sama Juna. Natasha mana ini? Baru aku mau telepon lagi. Kenapa, Mas? Nat, tadi kan Aisyah ke rumah aku. Dia bawa bayi. Dan kamu tahu, bayi itu adalah bayi yang pernah kita rawat. Kamu inget gak? Bayi yang pernah diculik sama Bu Darsi. Yang di aku kalau itu adalah cucunya. Kamu ingat kan? Astaga, jadi Aisyah datang ke sini bawa bayi itu. Bodoh banget sih dia. Mana mungkin lah, Mas. Mungkin mirip aja kali. Kan waktu itu orang tuanya ngambil sendiri sama kita. Ditemenin polisi lagi. Mana mungkin itu bayi yang sama. Natasha, aku nggak mungkin salah. Kita merawat bayi itu lama loh. Aku juga sayang sama dia, aku ingat wajahnya. Makanya sekarang aku mau cari identitas orang tuanya. Aku mau cari mereka yang waktu itu ngambil bayi di apartemen aku kan. Yang ngaku-ngaku mereka adalah orang tua kandungnya. Aku curiga Aisyah ini stres. Terus dia mengambil bayi orang lain. Kan kasihan orang tua kandungnya. Aisyah nggak mungkin kayak gitu. Mungkin aja Natasha. Aisyah bilangnya nemuin bayi itu di tengah jalan. Kan nggak mungkin. Orang jelas-jelas orang tuanya mengambil bayi itu di apartemen aku. Bisa gawat kalau Mas Dimas selidiki. Bisa-bisa nanti ketahuan bahwa Juna adalah anak kandungnya. Ya udah, Natasha. Kamu di sini, aku titip Fadil ya. Aku mau langsung segera ke kantor polisi untuk mencari identitas orang tua yang mengaku bayi itu. Tapi Mas... Nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Aduh, gimana ini? Gimana kalau kebongkar semuanya? OMG, gawat. Jadi Dimas malah mau ke polisi. Aduh, gimana ini? Aku harus kasih tahu Bianca. Dimas makin curiga dan mau cari tahu lebih dalam lagi. Oke. Aku kalau gitu harus telepon Bianca. Aku harus kasih tahu. Kacau ini, gawat. Bianca, kamu tahu? Dimas mau cari tahu soal orang tua bayi itu. Yang bener mah. Sekarang Mas Dimas mau cari tahu siapa orang tua sebenarnya dari anak itu.
Iya, itu juga. Aduh, Mama jadi bingung deh. Nih ya, nih. Yang pasti ya, kamu dengar baik-baiknya. Katanya mereka itu ngambil bayi dari apartemennya Dimas. Nih, pasti mereka itu orang tua palsunya si bayi itu kan, si Arjuna itu kan? Hah? Jangan-jangan itu orang bayaran kamu ya? Iya. Mereka kamu suruh ngaku sebagai orang tua kandungnya, gitu. Supaya si Arjuna itu bisa diambil dari Dimas, gitu. Iya, benar? Iya mah, benar. Aku yang bayar orang untuk jadi orang tua palsunya anak itu. OMG, Bianca, kenapa sih kamu bodoh ya? Selalu aja kamu tuh bikin masalah terus-terusan. Kenapa sih, Mah? Emang cuman aku yang suka bikin masalah? Bukannya Mama juga sering ya bikin masalah? Bianca, kamu nggak usah lempar kesalahan ya. Sekarang yang pasti kamu selesaikan masalah ini. Itu tuh, Dimas mau cari tahu orang tua si bayi itu. Dan Mama nggak mau ya. Mama benar-benar nggak mau Dimas sampai tahu kalau si Arjuna itu adalah anak kandungnya. Titik. Ngapain sih dia teriak-teriak kayak gitu? Apa sih Bianca? Kamu kok teriak-teriak? Kenapa sih nak? Itu mah, Mas Dimas. Kayaknya dia udah tahu deh kalau Juna itu anak yang dia dan Natasha urus. Dan sekarang dia mau cari tahu siapa orang tuanya Juna yang sebenarnya. Lagian Aisyah juga sih ada-ada aja. Ngapain coba? Dia bawa-bawa Juna ke rumah Mas Dimas. Bikin repot aja kan? Wah, kacau nih. Tapi kamu tenang aja Bianca. Gelandangan itu nggak akan pernah bisa ditemukan kok. Pertama, dia tinggalnya itu berpindah-pindah kan, hanya di gerobak. Nggak tetap kok. Polisi juga nggak akan bisa menemukan mereka. Apa sih yang kamu khawatirin? Enggak, Mah. Aku yakin banget Mas Dimas dan polisi masih ingat dua orang itu. Gimana kalau mereka tetap kekeh mau cari mereka? Ya kalau gitu gimana pun caranya kamu harus bisa membuat Dimas menghentikan penyelidikan ini. Ya tapi gimana caranya? Gini Bianca, sekarang ini Dimas hanya tahu sebagian kan? Kita buat gimana caranya supaya Dimas tidak mengetahui semua cerita ini. Oke cantik? Mama bener juga. Kayaknya aku dapat ide deh, Ma. Aku harus pergi dulu ya. Bye. Fadil mau lihat nggak orang yang paling tante sayang? Tante mau kasih lihat fotonya sama Fadil ya. Fadil lihat. Ini orang yang paling tante sayang. Cantik ya? Cantik gak? Dia lihat apa sih di handphonenya itu? Kok matanya udah kriip-kriip ngantuk ya? Fadil mau tidur? Ya udah, yuk kita ke kamar Fadil. Bagus deh. Dia ke sana tanpa bawa handphonenya. Aku bisa cari tahu lebih banyak dari handphonenya dia. OMG. Ih, ngeselin. Ternyata passwordnya pakai sidik jari lagi. Ngeselin banget. Jadi nggak tahu deh soal. Ngapain itu? Pegang-pegang handphone saya. Oh,
Saya itu lagi mau bersihin meja karena saya nggak suka meja saya ada debunya. Terus tahu-tahu ada handphone kamu menghalangi pekerjaan saya. Tuh, saya taruh. Untung aja udah bersih. Baru tahu bisa bersihin meja pakai kipas. Model baru ya? Lain kali kalau udah jadi orang tua seperti saya, kamu akan tahu bahwa kipas itu bisa juga buat bersihin debu. Oke deh Tante, semangat bersih-bersihnya ya. Itu debu-debu tuh, bersihin ya. Sekalian digosok. Ketahuan lagi. Mudah-mudahan aku bisa mulai saya dipercaya sama dia. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya kesini ingin menanyakan pasangan suami istri yang mengaku orang tua kandung dari bayi yang diculik sama komplotan Nenek Darsi, Pak. Ya, sebentar ya Pak. Kami harus cek dulu datanya karena kasus ini sudah lama dan kita anggap selesai. Mohon dibantu Pak, saya minta mungkin ada data-data atau KTP-nya. Sebentar ya Pak. Ini datanya, Pak. Ini ada fotokopi KTP-nya, Pak. Ya. Saya izin, bisa saya foto, Pak? Ya, silakan. Terima kasih banyak waktunya. Saya permisi ya, Pak. Di KTP alamatnya bener. Tapi kok malah lahan kosong ya? Mas, maaf ganggu. Iya, Pak. Saya lagi cari alamat. Ini alamat sesuai KTP kan? Tapi kenapa lahannya kosong ya? Nggak ada rumah. Dari dulu emang di sini tanah kosong, Pak. Atau jangan-jangan orang ngaku-ngaku kali, Pak? Atau mau nipu kali, Pak? Makanya dia bikin KTP atas nama tanah kosong ini. Nipu? Aduh, gawat. Mas Dimas kok udah nyampe duluan. Pasti dia udah curiga kalau orang tua bayi itu adalah penipu. Gimana ya? Halo, saya ditugas buat kamu. Ya udah, terima kasih ya Mas. Oh, iya Pak. Berarti selama ini saya ditipu. Terus mereka itu siapa? Mau kemana lo? Saya habis cari alamat. Lo belum tahu siapa gua. Gua yang punya wilayah sini. Lo berani masuk sini berhadapan sama kita. Saya nggak mau ribut-ribut di sini. Lo berani sama gua? Rasain lo. Ayo cabut.
Bagus. Bagus. Ini bayaran kalian. Oke, thank you, bos. Kasih tahu lagi kalau ada tugas buat kita. Pastinya saya akan kasih tahu kalian lagi kalau saya ada keperluan. Bal, cabut. Sekarang, Mas Dimas pasti bakal ngira kalau preman tadi adalah anak buah komplotan penculik. Semoga dengan cara seperti ini dia akan berhenti selidiki soal ini. Dan gak akan pernah tahu bahwa bayi Juna sebenarnya adalah anak kandungnya dia. Dan semua ini terjadi karena aku penyebab kekacauan ini.